Baik, kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah pembangunan pertanian. Sekarang setelah kita mempelajari tentang isu atau masalah dalam pembangunan pertanian, kita akan berlanjut kepada bagaimana mengukur keberhasilan pembangunan pertanian. Melania Clarissa Kivi, tolong baca. Melania Clarissa Kivi. Gambar kurang terang, Pak. Yang terang di mana, siapa? Bisa tolong bantu baca? Saya, Bapak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ada 5 macam ukuran yang digunakan tingkat keberhasilan dalam pembangunan, yaitu yang pertama, kekayaan rata-rata, yang kedua, pemerataan pendapat, yang ketiga, kualitas kehidupan, yang keempat, kerusakan lingkungan, yang kelima, keadilan sosial dan berkesinambungan. Dalam pembangunan pertanian, ada beberapa ukuran yang biasa digunakan dan masih banyak menggunakan kriteria-kriteria sederhana. Ukuran-ukuran tersebut antara lain produktivitas rata-rata, pendapatan rata-rata, pemerataan pendapat, nilai tukar petani, kualitas kehidupan, kerusakan lingkungan, keadilan sosial, dan keseimbangan. Ya, ini 5 macam ukuran atau standar yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pembangunan. Apakah pembangunan itu meningkatkan kekayaan rata-rata masyarakat, atau ada terciptanya pemerataan pendapatan, bagaimana kualitas kehidupan terkait kesehatan, pendidikan, fasilitas-fasilitas. Halo, masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Tampilannya masih terlihat? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Cuman kurang jelas. Oke. Nanti saya bagikan linknya untuk kalian lihat. Apakah dengan adanya pembangunan, dampaknya pada lingkungan itu seperti apa? Takutnya kita membangun, tapi lingkungan semakin rusak. Nah, itu juga. Yang berikut, bagaimana terkait keadilan sosial dan berkesinambungan? Apakah semua orang punya akses terhadap fasilitas kesehatan, terhadap pendidikan, terhadap pembangunan itu sendiri? Jangan sampai pembangunan itu hanya dinikmati oleh sebagian pihak, tapi tidak ada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita akan lanjut. Alwinda Anok, tolong baca. Alwinda Anok, halo. Atau siapa ya? Ermelinda Nopo. Maaf, Pak, layar kurang jelas. Yang layarnya jelas di mana? Bisa tolong bantu baca. Produktivitas rata-rata. Produktivitas rata. Oh, Silakan yang cewek. produktivitas rata-rata menunjukkan kemampuan menghasilkan produksi dengan menggunakan faktor-faktor produksi sebagai pembandingnya, yaitu lahan dan tenaga kerja. Produktivitas lahan, perbandingan antara jumlah produksi pertanian yang dihasilkan dengan luas lahan. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja, perbandingan antara jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Intensitas panen, perbandingan antara luas panen dibagi dengan luas lahan. Itu tidak jelas lagi, Pak. Oke, saya jelaskan. Jadi salah satu ukurannya itu produktivitas rata-rata, menunjukkan kemampuan menghasilkan produksi dengan menggunakan faktor-faktor produksi sebagai pembandingnya, yaitu lahan dan tenaga kerja. Jadi produktivitas itu misalnya begini.
Kalau 1 hektar atau 2 hektar menghasilkan 20 ton, berarti produktivitasnya berapa? Kalau 2 hektar menghasilkan 20 ton jagung, produktivitasnya berapa? Halo. Maria Abone. Maria Abone ada, bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Saya tanya, kalau dalam suatu hamparan lahan seluas 2 hektar menghasilkan produktivitas 5 ton, menghasilkan produksi jagung sebesar 5 ton, berarti produktivitasnya berapa? Berapa, Maria? Ada yang tahu? Ada yang mengerti dengan konsep produktivitas? Tidak, Pak. Tidak. Jadi contoh, dalam satu hamparan seluas 2 hektar menghasilkan jagung atau memproduksi jagung sebanyak 5 ton. Berarti produktivitasnya itu 2,5 ton per hektar. Kita bagi 2. Jadi produktivitas itu outputnya berapa dibagi input. Input yang bisa kita gunakan sebagai pembanding itu adalah luas lahan dan tenaga kerja. Jadi di sini ada produktivitas lahan dan produktivitas tenaga kerja. Jadi contohnya 2 hektar itu dikerjakan oleh 20 orang, maka kita bagi lagi. 5 ton itu dibagi dengan 20 orang, itu hasilnya berapa? 400, 5 bagi 20 berapa? Berarti 250 kg per orang. Begitu. Jadi jumlah tenaga kerja itu bisa digunakan. Terkait yang berikut, intensitas panen. Intensitas panen itu perbandingan antara luas panen dengan luas lahan pertanian. Jadi contoh pada tahun 2012 luas panen padi sawit 165.729 hektar. Pada tahun 2012 luas lahan padi sawah itu 196.851 hektar. Maka intensitasnya adalah 165.729 ini dibagi dengan 196, jadi dapat 0,84. Jadi intensitas itu intens, artinya luas panen dibagi dengan luas yang ditanami. Tentu tidak semua pasti bisa dipanen, karena mungkin ada kegagalan tanam, kegagalan panen, faktor-faktor yang pengurusannya biasanya luas yang dipanen itu lebih sedikit daripada atau lebih kecil daripada luas yang ditanami. Bisa mengerti terkait produktivitas dan intensitas? Bisa, Pak. Oke. Oke. Adrianus, bisa terlihat di layar kamu? Mohon maaf, Pak. Kurang jelas. Ini blur, Pak. Blur. Iya, Pak. Karena sinyal kayaknya. Ada yang jelas siapa saja? Saya, Pak. Oke, silakan Alwinda baca. Silakan dibaca. Pendapatan rata-rata, gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dalam jangka waktu tertentu. Untuk tingkat pendapatan nasional biasanya diukur dengan menggunakan produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Yang pertama, untuk produk nasional bruto lebih menggambarkan besarnya tingkat pendapatan petani di Indonesia. BMB dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu yang pertama pendapatan per kepala keluarga petani, yaitu perbandingan antara PMB dengan jumlah kakak petani. Yang kedua, pendapatan per kapita sektor pertanian, yaitu perbandingan
antara PMB dengan jumlah per kapita di sektor pertanian. Yang kedua, nilai tukar petani. Menggambarkan nilai Real. real dari kenaikan pendapatan, kenaikan nilai produksi tidak berarti apabila harga barang-barang konsumsi yang merupakan kebutuhan petani juga naik, dengan demikian daya beli petani tidak naik atau stagnan. Ya. Yang kedua ini pendapatan rata-rata. Jadi pendapatan rata-rata itu merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dalam jangka waktu tertentu. Jadi bisa kita lihat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 atau tahun 2000 sampai tahun 2020. Untuk tingkat pendapatan nasional biasanya diukur dengan menggunakan produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Kalau bahasa Inggrisnya itu GDP, Gross Domestic Product, dengan GNP, Gross National Product. Jadi untuk produk nasional bruto atau biasa disingkat dengan PNB, lebih menggambarkan besarnya tingkat pendapatan petani di Indonesia. Kalau GDP itu mungkin skala regional atau lain-lain. Jadi PNB itu dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama pendapatan per kepala keluarga petani, karena biasa di sini kepala keluarga itu yang bekerja mencari menafkahi keluarga. Yaitu perbandingan antara PNB dengan jumlah, misalnya 1 miliar. Jumlah kepala keluarga tani ada 1000, berarti 1 miliar bagi 1000. Jadi pendapatan per kepala keluarga tani itu sebesar 1 juta rupiah. Atau pendapatan per kapita sektor pertanian itu perbandingan antara PNB dengan jumlah per kapita di sektor pertanian. Yang biasa dipakai ini selain pendapatan rata-rata itu nilai tukar petani. Di situ menggambarkan nilai real dari kenaikan pendapatan. Jadi misalnya harga sayur meningkat dari 1000 jadi 2000. Tapi kalau kebutuhan lain seperti minyak, sayur, bahan bakar, dan lain-lain juga meningkat, itu tidak ada artinya. Seharusnya kalau nilai tukar petani itu akan meningkat ketika harga komoditas yang dia jual, yang pertanian, peternakan itu, tapi barang-barang lain itu tidak terlalu meningkat sejauh itu. Jadi kalau harga sayur meningkat 2 kali lipat, ya barang yang lain jangan sampai 2 kali lipat, hanya meningkat mungkin 0,5 atau 0,2. Sehingga petani mempunyai nilai tukar yang lebih besar dibandingkan dengan barang yang tidak dia produksi. Siapa lagi yang di layar ini terlihat jelas, bisa tolong baca? Ada yang di layarnya jelas, bisa tolong baca? Saya, Pak. Ya, silakan. Pemerataan pendapatan petani. Ukuran pemerataan biasanya dilihat dari persentase PNB yang diraih oleh 40% penduduk termiskin. Berapa persen diraih oleh 40% penduduk golongan menengah, dan berapa persen diraih oleh 20% penduduk terkaya. Dengan kondisi ketimpangan sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan mencolok apabila 40% penduduk kemiskinan meraih kurang dari 12% PNB. Yang kedua, ketimpangan sedang apabila 40% penduduk termiskin meraih 12-17% PNB. Yang ketiga, ketimpangan kecil apabila 40% penduduk termiskin meraih lebih dari 17% PNB. Ketimpangan dapat dibagi dua, yaitu ketimpangan mutlak dan ketimpangan relatif. Pengukuran ketimpangan mutlak dan relatif dapat diukur dengan menggunakan koefisien dan relatif inequality. Ya, jadi pemerataan pendapatan petani. Jadi di sini yang ditekankan adalah pemerataan. Jadi sama rata, equal. Jadi contohnya begini, kalau ketimpangan mencolok, kalian pernah lihat kalau kue itu kalau kita bagi kue tart atau martabak itu kalau kita bagikan agak susah simetris kan? Bentuk seperti kue, ya. Jadi nanti kalau dipotong tidak sama rata. Nah, contohnya seperti kalau di grafik itu namanya pie. Pie itu terinspirasi dari kue pie yang bentuknya bulat. Jadi waktu bagi nanti sudut-sudutnya itu biasanya tidak sama rata. Nah, contohnya begini. Kita punya satu kue utuh, anggaplah kue itu
terkait pendapatan nasional bruto atau GNP kita 100%. Misalnya kita punya uang 1 triliun. 1 triliun itu ternyata penduduk miskin, 40% penduduk miskin itu mereka hanya menikmati dari kue yang besar itu hanya dapat 12% atau 1/12/100 bagian. Kecil sekali kan, belum setengah, belum seperempat juga. Seperempat kan harus 25. Ya dia dapat ya hanya 12. Itu berarti ketimpangannya mencolok. Orang lain, orang yang menengah dan kaya itu dapat lebih banyak. Dapat sekitar 88%. Sisanya 40% masyarakat yang tergolong miskin itu dapat hanya 12. Akhirnya apa? Mereka tidak punya, hanya untuk makan saja sudah susah, tidak bisa sekolah, tidak bisa menikmati fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Nah, kalau ketimpangan sedang itu apabila 40% penduduk termiskin itu meraih 12-17% PNB. Artinya mereka bisa dapat ya 17% dari kue tersebut, dari kue pembangunan, dari kue kekayaan Indonesia ini. Jadi mereka dapat ya 17. Agak besar sedikit, tapi tetap masih timpang, tidak cukup. Ketimpangan kecil apabila 40% penduduk termiskin meraih lebih dari 17. Nah, lebih dari 17 ini bisa 18, 19, 20. Akan lebih bagus lagi kalau mereka bisa mendapatkan di atas 25%. Bahkan sampai 50. Artinya sudah ada pemerataan. Dengan demikian pendapatannya semakin tinggi, artinya petani-petani yang masuk dalam biasa di stigmakan dengan penduduk miskin, tidak berpendidikan, dan lain-lain, sudah bisa mengakses pendidikan, mengakses fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Nah, ketimpangan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ketimpangan yang mutlak dan ketimpangan relatif. Pengukuran ketimpangan mutlak dan relatif dapat diukur dengan menggunakan Gini coefficient dan relative inequality. Nah, ini Gini coefficient, kalian lihat, adalah nilai indeks Gini itu berkisar 0 sampai 1. Anggaplah 0, 1 itu sempurna, 0 itu tidak ada. Ketimpangan Gini bila indeks Gini lebih besar dari 0,5. Kalau dia lebih besar dari 0,5 artinya yang kaya dan yang miskin itu sudah sangat jurangnya sudah sangat besar. Biasa ini di negara-negara yang konflik, kayak negara Timur Tengah dan lain itu. Kenapa? Karena orang kaya dan orang miskin itu sangat timpang. Kalau kita kan ada yang kaya tapi dia sederhana saja, ada yang sehingga tidak terlalu nampak. Kalau di sana sangat nampak. Nah, ketimpangan sedang bila indeks Gini-nya antara 0,4 sampai 0,5. Ketimpangan rendah bila indeks Gini kurang dari 0,4, berarti bisa 0,39 dan lain-lain. Artinya apa? Pendapatan itu sudah merata. Orang tidak terlalu kaya, orang tidak terlalu miskin. Jadi meskipun dia sederhana, untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, pemenuhan kebutuhan berikutnya seperti investasi, liburan, kesehatan, dan pendidikan sudah. Ya meskipun kalau sekolah ada yang sekolah seperti kita sekolah yang impres negeri, sekolah swasta yang biasa, tapi ada yang sekolah seperti orang kaya yang sekolah di sekolah internasional, yang uang sekolahnya 1 bulan 10-20 juta. Yang penting tetap bisa akses pendidikan itu sudah cukup. Kalau di negara-negara yang ketimpangannya tinggi, ada yang tidak bisa sekolah, ada yang bisa sekolah dengan sekolah yang mahal, yang eksklusif dan lain-lain. Nah itu sangat timpang artinya. Ada yang tidak bisa menikmati fasilitas kesehatan, ada yang bisa punya dokter pribadi, klinik sendiri, dan lain-lain. Nah, itu sangat timpang. Jadi ini rumus Gini coefficient adalah Gini coefficient sama dengan 1 kurang dari sigma. Sigma ini jumlah dari berbagai proporsi rumah tangga kumulatif dalam kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Dikali dengan Y. Y itu proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif. Jadi X jumlah 1 ini kurang dengan semua, sehingga nanti dapat Gini-nya berapa. Biasa 1 kurang. Kalau 1 kurang 0 ya pasti kalau di sini 0 berarti tidak ada ketimpangan. Semua merata, tapi biasanya masih tetap ada ketimpangan. Kita lihat nilainya jatuh di mana. Angka Gini coefficient berkisar dari sudah. Angka Gini coefficient berkisar antara 0 sampai dengan 1. Bila angka Gini coefficient itu 0, arti adalah merata mutlak. Semua orang dapat kesempatan yang sama, pendapatannya juga tidak terlalu berbeda jauh. Bila angka Gini coefficient sama dengan 1 adalah tidak merata mutlak. Ada yang tidak bisa bekerja, tidak dapat pendapatan, ada yang dapat pendapatan sampai triliunan. Artinya gap-nya sangat jauh, jurangnya sangat lebar begitu. Angka Gini coefficient 0 dan Gini coefficient tidak mungkin terjadi, maka menurut Haristodaro, ini buku ekonomi pembangunan,
development economic yang sangat populer. Untuk negara berkembang berlaku sebagai berikut. Bila angka Gini coefficient atau 0,07 dianggap sangat timpang. Bila angka Gini koefisiennya 0,2 sampai 0,3 dianggap relatif sama. Tapi menurut HT Oshima, bila angka Gini koefisien di bawah 0,3 ketimpangan dianggap rendah. Bila angka Gini koefisien di antara 0,3 sampai 0,4 ketimpangan dianggap sedang. Bila angka Gini koefisien lebih besar 0,4 ketimpangan dianggap tinggi. Indonesia kemarin nyaris tinggi. Sekitar 0,37 atau 0,38. Jadi belum sampai 4, jadi masih dianggap sedang. Berarti di sini tidak terlalu beda-beda lah maksudnya. Ya kalau untuk di Jakarta ya ketimpangannya tinggi karena di sana ada yang populasinya sangat besar dan juga tingkat pendapatannya juga sangat bervariasi sehingga kadang kalau diambil rata-rata pun tidak terlalu tinggi. Oke, tolong baca. Arnoldus. Claudius Maneno. Halo Arnoldus, silakan. Ya, Pak. Relative inequality, ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Ada beberapa kriteria relatif inequality antara lain. Yang pertama, inequality, ketimpangan distribusi pendapat sangat tinggi, yaitu jika 40% penduduk berpendapatan berpendapatan rendah. menerima kekurangan dari 12% dari berbagai pendapatan nasional atau GNP. Yang kedua, moderate inequality, ketimpangan distribusi pendapat dianggap sedang, yaitu jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12-17% dari bagian pendapat nasional atau GNP. Yang ketiga, low inequality, ketimpangan distribusi pendapat dianggap rendah, yaitu jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari bagian pendapatan nasional atau GNP. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kurang lebih sama seperti yang dijelaskan oleh tadi di Gini ratio. Hanya ini mungkin rumusnya berbeda. Berikutnya, Julianti Jenny Hornahak. Kualitas kehidupan dikenal dengan istilah PQLI atau Physical Quality of Life Index. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menemukan tingkat PQIL. Antara lain, yang pertama, rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun nilainya 100. Bila rata-rata harapan hidup mencapai 77 tahun dan nilainya bila rata-rata harapan hidup mencapai 28 tahun. Yang kedua, rata-rata jumlah kematian bayi nilainya 100 bila angka kematian bayi 9 dari 1000 bayi dan satu bila rata-rata angka kematian bayi 229 dari 1000 bayi. Yang ketiga, rata-rata persentase
rata-rata persentase buta dan melek huruf nilainya 100 bila rata-rata angka melek hurufnya mencapai 10% dan nilai diberikan bila tidak ada yang melek huruf di negara tersebut. Angka PQLI adalah angka rata-rata dari ketiga indikator tersebut, di mana nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 100. Jadi Physical Quality Life Index ini kualitas indeks kualitas hidup secara fisik. Jadi umur, kelahiran bayi, kematian bayi, maaf, dan juga presentasi buta dan melek huruf. Jadi nanti akan saya berikan tugas pada kalian terkait dengan itu. Yang berikut, kerusakan lingkungan. Malia Florentina Nehala. Silakan. Maria Florentina Nehala ada tidak? Ada, Pak. Silakan. Nehali. Mohon maaf, Pak. Layarnya kurang jelas, Pak. Pelbiana. Seuklau. Iya, Pak. Silakan. Ini tampilannya tidak jelas, Bapak. Yang jelas siapa? Tolong. Saya, Pak. Saya, Pak. Melania, silakan. Ya, Pak. Kerusakan lingkungan. Meskipun sebuah negara mempunyai produktivitas yang tinggi dan merata tingkat pendapatannya, mungkin saja berada dalam suatu proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini diakibatkan karena negara tersebut tidak memperhatikan kerusakan lingkungan. Nilai hak asasi manusia. Belakang ini, nilai HAM juga banyak yang mengusulkan untuk dimasukkan ke dalam ukuran kemajuan pembangunan. Oke. Baik, jadi di sini kita sudah punya 5 ukuran untuk menentukan tingkat keberhasilan pembangunan. Tugasnya untuk kalian adalah ada berapa kabupaten kita hitung jari. Yang dari TTS ada? Halo, mahasiswa dari TTS ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Kalau dari Belu ada? Ada. Malaka ada? Ada. TTU ada? Ada, Pak. Ada. Oke. TTU jadi begini, tiap mahasiswa asal kabupaten mana dia mencari data terkait ini, 5 ukuran untuk mengetahui pembangunan di kabupatennya itu seperti apa. Bisa dimengerti? Bisa mengerti atau tidak? Jadi nanti kalian lihat terkait Gini rasio di kabupaten kalian berapa? Misalnya produktivitas, Gini rasio di kabupaten kalian berapa? GDP-nya berapa? Nilai tukar petaninya berapa? Ini pakai ini yang kuning-kuning ini, kalian cari datanya di kabupaten kalian. Gini koefisiennya. Nanti saya bagikan materi. Setelah itu bagaimana terkait relative inequality-nya, terkait kualitas kehidupannya, itu pakai PQLI, terkait kerusakan lingkungan bagaimana, dan nilai hak asasi di tiap kabupaten ya. Jadi kelompoknya berdasarkan kabupaten. Yang dari Poland tidak ada kah? Yang dari Poland, dari Loli tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, Tidak ada, Pak. kita lihat dari 3 kabupaten saja. Silakan kalian masing-masing kabupaten bentuk kelompok dan nanti presentasi. Iya, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya?
terkait materi hari ini, terkait bagaimana kita mengukur keberhasilan pembangunan pertanian? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini.